Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar apa itu perbedaan dari binding, find view by ID, dan Kotlin synthesis. Oke, langsung saja kita buka. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Android Studio-nya. Nah, kita buka langsung. Jangan lupa pastikan selalu komputer teman-teman terhubung dengan jaringan internet. Nah, karena itu fungsinya agar kita bisa membuat project baru. Nah, di sini kita akan membuat project baru. Teman-teman bisa klik di new project, kemudian tunggu sebentar dan pilih yang empty activity. Nah, di sini kita akan namakan dengan coba lagi, tadi agak error ya. Kita namakan dengan perbedaan intent. Jadi di sini kita akan belajar perbedaan intent atau perbedaan cara untuk berpindah halaman. Jadi caranya itu ada 3. Yang pertama menggunakan Kotlin synthetic, yang kedua bisa menggunakan find view by ID, yang ketiga bisa menggunakan binding gitu. Di sini kita akan coba tunggu sebentar. Gradle-nya sedang build. Kita bisa tunggu ya, saat oke. Nah, oke, kita udah selesai membuat Gradle-nya. Kemudian sekarang kita coba masuk ke res, kemudian buka di layout, kemudian activity underscore main. Nah, di sini kita akan membuat sebuah button. Kita membuat sebuah button biar lebih mudah. Kita ganti dulu ini menjadi linear. Ini layout. Kemudian di sini jangan lupa kita tambahkan untuk orientasi vertikal. Ini untuk kita akan membuat button-button ke bawah. Nah, di sini kita akan panggil tag buttonnya. Button untuk width-nya itu kita pakai match parent biar full. Untuk kayak kita pakai of content. Kemudian di sini kita bisa namakan buttonnya. Yang pertama kita akan coba menggunakan bawaannya. Kita akan menggunakan bawaannya yaitu find view by ID. Kita akan menggunakan bawaan si Java. Kemudian di sini kita bisa beri nama, beri teks, ini button find view by ID. Oke, di sini kita jangan lupa untuk membuat ID-nya. Nah, kita tambahkan btn f find view by ID fvbi. Oke. Nah, di sini biar lebih rapi ya, kita bisa kasih padding untuk di segala sisinya dengan cara tambahkan padding dalam tag linear layout. Padding kita tambahkan padding menjadi 30 dp. Oke. Nah, ini sudah muncul 30. Kemudian kita akan langsung pertama-tama kita buat dulu nanti ini akan berpindah ke halaman yang mana. Jadi kita akan membuat sebuah activity baru, yaitu activity kosong. Kita akan menamakan activity-nya dengan nama activity
kita akan memberinya dengan nama, terus sebentar ada error lagi. Activity, pilih yang empty, kemudian kita akan beri nama to activity, atau enggak halaman activity, halaman 1 activity. Oke, halaman 1 activity, kemudian kita klik finish. Oke, kita tunggu sebentar sampai prosesnya kelar. Kemudian kita bisa lihat di sini ada apa? Ada layout baru, itu activity underscore halaman 1. Nah, di sini biar lebih mudah kita bisa kasih teks. Kita kasih tahu teks di sini. Ini adalah text view. Kita menggunakan wrap content. Kemudian di sini kita bisa menuliskan teksnya. Dan teks ini adalah halaman 1. Nah, sini kita bisa taruh tengah itu dengan cara, karena di sini pakai constraint, kita bisa taruh jangkarnya, jadi top to top parent, kemudian untuk yang bottom to bottom parent, kemudian biar dia ke tengah halaman kita pakai untuk yang right to right, parent and left to left, juga parent. Oke. Nah, di sini ada tulisannya ini adalah halaman 1. Kemudian kita akan mencoba memindahkan ketika button ini diklik, kita akan pindah ke halaman 1. Nah, karena di sini buttonnya berada di activity main, berarti kita bisa mengkonfigurasikannya di main activity. Nah, oke, kalau misalkan sudah dibuka untuk main activity-nya, sekarang karena kita akan menggunakan button find view by ID, jadi intentnya itu perpindahan halamannya menggunakan cara find view by ID, jadi kita tidak membutuhkan sebuah Gradle. Nah, caranya itu cukup mudah. Teman-teman bisa buat sebuah variabel. Di sini saya akan membuat sebuah variabel namanya btn view, dan sama dengan bukan di sini, tetapi di bawah set content ini, di sini ya teman-teman, file btn view, kemudian sama dengan, nah untuk btn view ini adalah nama sebuah variabel. Teman-teman bisa bebas memberi namanya. Kalau saya di situ memberi nama dengan btn view, kemudian di sini kita tuliskan find view by ID. Kemudian kita di sini di dalam tanda lebih kecil dan lebih besar ini kita tambahkan di sini adalah tipenya adalah button. Di sini adalah tipenya button, oke. Nah, sini terlebih. Kemudian di sini kita panggil si ID-nya, ID button tadi. Kita bisa lihat di sini untuk yang button find view by ID, ID-nya adalah btn underscore fvbi. Nah, di sini bisa kita panggil id.btn underscore fvbi, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa panggil dulu nama variabel yang telah kita buat tadi, btn view titik set on click listener. Nah, di sini baru kita bisa memindahkan. Nah, di sini kita buat juga variabel i, ini untuk intent. Intent sama dengan intent. Kemudian di sini kita akan menentukan mau dipindahkan kemana dari halaman main activity ini, kita mau pindah ke mana. Nah, di sini kita akan pindah ke halaman 1. Jadi untuk di dalam intentnya di sini kita akan tulis this. Nah, kita bisa tambahkan biar lebih paham main activity. Jadi maksudnya dari main activity ini kita akan berpindah ke
halaman activity, halaman 1 activity, titik 2 class.java. Kemudian di bawahnya kita bisa start activity. Nah, di sini kita akan start si ini variable i. Oke. Kemudian kita akan coba running. Di sini kita akan coba running. Saya menggunakan emulator. Coba running. Tunggu sebentar, masih dalam proses running emulator. Nah, jadi untuk yang intent tipe find view by ID ini berbeda dengan kedua cara yang akan kita pelajari sama-sama nanti gitu ya. Ini yang paling beda pokoknya. Bukan. Jadi ini tuh sama seperti kayak Kotlin sintetik. Nah, cuma bedanya ini tidak menggunakan Gradle. Nah, untuk yang find view by ID ini tidak menggunakan Gradle, alias dia menggunakan defaultnya si Java. Nah, di sini kita akan coba ketika ini diklik, harusnya ini akan pindah ke halaman 1. Coba kita klik. Nah, jadi dia sudah berpindah ya. Nah, jadi di sini sudah berpindah ke halaman 1. Kemudian yang kedua, di sini kita akan tambahkan lagi buttonnya. Kita tutup dulu emulatornya. Sini kita bisa copy langsung. Copy, kemudian kita taruh di bawahnya di sini. Di sini kita ganti namanya, ini button. Kita akan menggunakan Kotlin sintetik yang kedua, sintetik. Nah, di sini kita ganti namanya dengan btn sintetik. Kemudian di sini kita akan coba juga pindah dari halaman ini, dari halaman main activity ke halaman 1 juga ya. Nah, kemudian tadi di sini adalah button find view by ID. Kemudian di sini kita beri komen dulu, button find view by ID. Nah, di sini juga kita komen biar teman-teman mudah. Button untuk button apa ya sekarang? Button Kotlin sintetik. Nah, untuk Kotlin sintetik ini kita membutuhkan sebuah Gradle. Jadi sekarang teman-teman bisa buka Gradle ini, kemudian buka Gradle yang modul ini nih. Gradle yang kedua, modul, kemudian ke atas di sini di dalam Kurawal plugin. Nah, kita bisa copy dulu dari atas. Kita bisa tambahkan di sini. Kita hapus dulu Kotlin, strip Android, strip extensions. Nah, kemudian kita klik sing now. Kita tunggu. Nah, oke, kalau sudah berhasil, kita balik lagi ke main activity. Kemudian di sini kita buat sebuah function. Di sini kita akan memberi nama btn Kotlin. Nah, btn Kotlin synthetic listener. Nah, di sini kita tutup. Kemudian ini merah ya. Kemudian kita akan memanggilnya di luar si ini. Di luar si onCreate ini. Kita akan memanggil di luar si onCreate dengan cara private fun, atau juga teman-teman bisa menggunakan ini alt enter. Di sini kan merah, kita akan coba alt enter, atau kalau untuk Mac itu pakai option enter, kemudian create function btn Kotlin synthetic listener. Nah, di sini sudah terbuat.
Kemudian teman-teman bisa langsung panggil ininya, ID-nya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk button yang sintetik ini ID-nya btn_sintetik. Nah, di sini kita bisa btn_sintetik. Kemudian di sini kita set on click listener. Nah, di dalamnya di sini ada sebuah intent. On start activity dulu. Start activity, kemudian dalamnya ada intent. Nah, di sini kita akan menentukan di mana kita posisi kita sekarang dan kita akan pindah kemana. Di sini kita akan dari sini atau this dari main activity kita akan pindah ke halaman 1 activity, kemudian kita klik titik-titik dan class.java. Nah, di sini kita akan coba running kembali. Teman-teman. Kita tunggu sebentar, masih dalam proses Gradle build. Gradle, kita tunggu. Sudah selesai. Nah, kita sudah masuk ke emulatornya. Nah, di sini kita akan coba, harusnya ketika di klik button sintetik ini dia harus masuk ke halaman 1. Nah, kita klik sintetik ini. Oke. Ternyata nggak pindah ya teman-teman. Atau ini nge-lag. Oke, coba kita running kembali. Sepertinya ada kesalahan di sini ya. Kita juga belum tahu kesalahannya apa. Kita running kembali. Kita coba yang pertama. Kalau dia berpindah, dia sudah berhasil berpindah. Kita akan coba yang kedua. Nah, ternyata ada kesalahan sistem, teman-teman. Jadi di sini sudah bisa berpindah ya. Nah, oke, kita bisa tutup dulu. Dan yang ketiga kita akan membuat satu button lagi di activity main. Nah, di sini kita bisa copy dari atas. Ctrl C. Di sini kita akan menggunakan button binding. Nah, di sini kita menggunakan binding. Di sini kita akan memberi nama dengan nama btn_binding. Nah, untuk binding ini kita memerlukan sebuah Gradle. Jadi teman-teman bisa buka Gradle-nya. Nah, jika sudah terbuka Gradle-nya, teman-teman bisa ke bawah di sini di dalam tag Android ini. Nah, kita bisa menambahkan sebuah build fitur. Build features, kemudian kita ini view binding, kemudian sama dengan true. Oke. Kemudian kita akan sync kembali di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah berhasil. Jadi kita bisa balik ke main activity. Sekarang kita akan menggunakan binding. Nah, caranya itu adalah kita harus memanggilnya di sini. Kita panggil dulu binding. Kita panggil dulu let init var binding. Di sini kita menggunakan di main binding ya. Jadi activity main binding. Kemudian di bawah super ini kita bisa tuliskan binding sama dengan activity
kita main activity, main bending, pilih yang inflate. Nah, di dalamnya kita tuliskan layout inflator. Kemudian untuk binding di sini kita rubah untuk set content view-nya menjadi binding dot root. Kemudian kita bisa langsung panggil di sini, di bawah ini kita tuliskan button binding. Nah, di sini kita bisa panggil, caranya itu binding. Pertama, kita bisa panggil ID-nya, tadi button binding, kemudian kita klik lagi set on click listener, terus di dalamnya itu ada start activity kayak seperti biasa, terus intent. Jangan lupa karena kita akan berpindah halaman, jadi fungsi intent ini adalah untuk berpindah halaman ya teman-teman. Intent, kemudian kita akan tentukan dia dari mana, dia dari sini menuju ke halaman 1 activity, titik 2 class.java. Kemudian kita bisa running kembali. Nah, kita tunggu sebentar, kita proses running. Nah, sudah mulai masuk. Tunggu, nah di sini harusnya ketika kita klik button binding ini dia akan berpindah ke halaman 1. Oke, sepertinya nge-lag seperti tadi. Kita bisa running ulang kalau nge-lag kayak gini. Kita bisa running ulang. Tunggu sebentar. Oke, sudah masuk. Coba kita yang pertama find view by ID masuk, bisa pindah, button sintetik bisa, yang binding, nah bisa kan? Jadi kita sudah berhasil berpindah-pindah. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaannya dari setiap cara. Di sini pertama ada find view by ID. Nah, find view by ID ini dia sifatnya itu adalah default atau dia tidak memerlukan Gradle tambahan. Jadi tanpa kita menambahkan Gradle kita sudah bisa menggunakan ini. Tetapi nah di sini kita akan menemukan segera perbedaannya dengan cara kita buat activity baru. Di sini kita akan membuat halaman 2. Empty activity namanya adalah halaman 2 activity. Nah, oke, kemudian kita finish. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah kita bisa lihat halaman 1 ini, kita akan copy, Ctrl C, kita akan pindah kopikan ke halaman kedua. Nah, Ctrl A, kemudian Ctrl V. Nah, sini kita ganti, ini adalah halaman 2. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah button. Di sini kita akan tambahkan button. Di sini buttonnya adalah kita bisa menggunakan wrap content dan di sini kita akan memberi teks untuk buttonnya tes gitu kan. Kemudian di sini kita akan membuat ID btn tes. Nah, di sini jangan lupa ID slash. Nah, terus di sini kita akan tutup. Kemudian di sini kita akan menaruh button ini di bawah tulisan ini. Jadi di sini kita harus menambahkan sebuah ID txt underscore 1. Nah, di sini kita akan membuat jangkar atasnya itu dia terhubung dengan jangkar bawah si ID halaman 1 ini. Jadi dia adalah top to bottom of ID txt 1. Nah, di sini sudah. Kemudian kita akan membuatnya dia di tengah, yaitu dengan cara untuk yang right to right
parent, dan untuk yang left to left parent, ini juga parent. Oke, nah ini udah ke tengah. Kemudian kita sudah menambahkan ID. Kemudian di sini kita akan coba melihat perbedaannya nih. Kita balik lagi ke main activity. Untuk yang find view by ID ini dia default tetap, dan dia bisa membaca semua ID di dalam folder layout ini. Kita bisa lihat BTN tuh muncul semua. Padahal BTN test ini ada di activity halaman 1 ya, dan untuk 3 ini ada di activity main. Dia juga bisa membaca TXT. Nah, TXT1. Jadi yang find view by ID ini dia bisa membaca semua ID di dalam folder layout ini gitu. Nah, untuk yang kedua di sini ada binding. Nah, untuk yang binding ini dia punya keistimewaan. Nah, kalau kita menggunakan binding, nah di sini kita menggunakan binding di binding activity main. Jadi dia hanya akan menampilkan ID-ID yang berada di activity underscore main ini. Coba kita bisa lihat di sini, kita akan coba berubah. Nah, tadi kita kan telah membuat sebuah button di activity halaman 1 ini. Nama button ini adalah btn underscore test. Nah, di sini kita akan coba panggil btn test. Nah, nggak ada ya. Di sini hanya tampil 3 ini. Nah, dan tiga ID ini berada di activity main. Jadi bedanya antara find view by ID dengan binding ini, kalau find view by ID ini bisa membaca semua ID yang berada di dalam folder layout, sedangkan untuk yang binding ini dia hanya bisa membaca layout apa yang dijadikan binding di sini. Di sini yang dijadikan binding adalah main activity. Berarti dia hanya bisa membaca ID di dalam si layout activity underscore main ini. Fungsinya apa? Yaitu fungsinya agar tidak terjadi error gitu. Jadi kalau untuk yang misal kita menggunakan find view by ID, kita harus hafal untuk ID-ID apa yang kita panggil di sini. Sedang kita di sini di activity kita harus memanggil ID apa. Jadi ketika kita memanggil button yang berbeda di sini, kita misalkan memanggil btn underscore test, nah sedangkan itu ada di halaman activity underscore halaman, dia akan terjadi error karena halamannya itu tidak sesuai. Di sini adalah this, di situ main activity, yang harusnya kita memanggil ID yang ada di dalam activity underscore main. Nah, jadi untuk yang find binding ini lebih mudah ya. Kita tidak perlu untuk menghafal nama-nama ID-nya. Kemudian di sini ada yang Kotlin Synthetic. Ini Kotlin Synthetic ini hampir sama kayak find view by ID. Cuma bedanya Kotlin Synthetic ini dia itu menggunakan sebuah Gradle. Dan kalau teman-teman bisa lihat, dia itu lebih mudah ya. Dia lebih mudah karena juga singkat. Sintaknya singkat gitu. Jadi itu di antara perbedaannya. Untuk yang find view by ID ini bisa membaca semua ID dalam folder layout, dan untuk dia sama seperti Kotlin Synthetic, dia juga bisa membaca semua ID dalam layout. Coba kita bisa cobain btn underscore, muncul ya untuk yang di halaman activity